Apa kabar Aquarius? Semoga kalian baik-baik aja. Oke Aquarius, ini adalah general reading untuk kalian. Aquarius Sun Moon Rising ya. Jadi kira-kira bagaimana sih perasaan orang yang dealing sama kalian saat ini ya? Tentu saja orang yang dealing sama kalian tuh banyak, tapi kita akan baca apa yang terlihat di sini. Kira-kira siapa yang energinya terbaca di sini, oke? Baik, sebelumnya aku harus sampaikan dulu bahwa ini adalah pembacaan umum ya, general reading untuk Aquarius Sun Moon Rising. Tentu saja ini tidak harus resonate dengan semua Aquarius Sun Moon Rising di luar sana ya. Jadi ini adalah kolektif energi, jadi kalau tidak resonate jangan dipaksakan ya. Kalau nggak paham dengan poin yang disampaikan atau bingung, mungkin memang nggak resonate, jadi nggak harus dilanjutkan menontonnya, oke? Dan kalau ada penjelasan yang diulang itu karena mengikuti kartu yang keluar ya, dimana artinya ada persamaan atau itu adalah kartu konfirmasi. Jadi kalau dirasa tidak cocok dengan cara pembacaannya, tentu kalian tidak harus memaksakan menonton ya. Dan aku juga mau mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah setia untuk nonton video di YouTube ini, terus setia kasih like dan share video di YouTube ini. Terima kasih buat kalian semua, oke? Kita langsung saja ke general readingnya. Oke Aquarius, kalau yang aku baca di sini perasaan mereka di sini ya, ini sepertinya mereka adalah orang yang pernah punya hubungan khusus sama kalian. Jadi hubungannya cukup dekat. Kalau yang aku baca kebanyakan ini romance sih, walaupun yang namanya terluka dalam hubungan itu tidak harus romance ya, platonik juga bisa, orang bisa kecewa sama temennya, sama sahabatnya, bisa saja gitu ya. Tapi kalau yang aku baca di sini mayoritas ini tentang romance. Jadi ini adalah orang yang pernah punya hubungan cukup dekat sama kalian dan mereka begitu terluka kalau aku lihat di sini ya. Di sini ada Three of Swords ya, belum apa-apa ada Three of Swords, King of Pentacles, The Magician, dan Ace of Wands. Jadi kalau aku baca di sini, energi mereka saat ini ya, yang terlihat di sini, mereka itu masih merasakan lukanya, ya. Mereka terluka karena apa yang pernah terjadi di antara kalian, ya. Entahlah ya, mungkin kalian tidak bermaksud melukai mereka, tetapi mungkin saja ada hal-hal impulsif yang sering kalian lakukan di masa lalu. Kalau energinya tidak terbalik, tapi kalau kalian tidak merasa menyakiti mereka, ya mungkin ini energinya terbalik, atau bisa saja kalian saling menyakiti. Tapi kalau aku lihat di sini, mungkin mereka itu terluka karena hal-hal yang sifatnya impulsif yang tidak sengaja kalian lakukan gitu. Dan mungkin saja itu sudah terjadi berulang kali ya, karena aku melihat di sini terluka banget gitu, benar-benar sakit hati gitu, kayak mendalam sih kalau aku lihat di sini ya. Nah, kalau aku lihat mereka di sini itu ingin sekali tutup buku, case close, jadi tidak mau mengungkit hal itu lagi ya, tidak mau kembali ke situ lagi ya, artinya tidak ingin kembali pada hubungan kalian gitu. Itu kalau yang aku baca ya. Karena ini general reading, itu bisa vice versa ya, ingat, general reading itu bisa vice versa, oke? Nah di kartu King of Pentacles sama The Magician dan Ace of Wands ini, kalau aku lihat adalah bagaimana mereka ingin mengalihkan fokus mereka pada pekerjaan, karir, atau mereka itu sedang membangun hidup mereka, terutama dalam hal pencapaian hidup di karir ya, keuangan, finansial gitu kalau aku lihat. Jadi mereka itu sedang mengembangkan karir atau mengembangkan usaha mereka gitu ya. Mereka sedang mengejar kesuksesan versi mereka gitu. Mereka benar-benar membangun hidup mereka, mau membangun hidup mereka gitu. Itu teguh mereka ingin lakukan gitu. Karena mereka mau move on dari hal-hal yang menyakiti mereka gitu. Mereka juga ingin move on dari luka mereka gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini sih, ya mereka sudah sangat teguh banget ya di kartu The Magician dan Ace of Wands ini. Mereka teguh untuk memanifestasikan kehidupan baru, lembaran baru untuk mereka, kebahagiaan untuk mereka gitu. Mereka sudah tidak mau lagi. Kalau aku lihat di sini bahkan kelihatannya mereka nggak mau kembali ke hubungan yang sebelumnya. Bisa jadi mereka, ya bisa dibilang mereka tidak mau rekonsiliasi kalau aku lihat di sini ya. Cuman di sini aku lihat ada Eight of Wands juga sih. Jadi ada potensi
ada komunikasi di antara kalian. Entah siapa yang melakukan inisiatif itu. Bisa juga dari kalian, bisa dari siapapun lah intinya. Tapi komunikasi itu masih ada di sini kalau aku lihat ya. Walaupun komunikasi yang terlihat di sini itu bukan jaminan adanya rekonsiliasi. Kalau yang terlihat ada usaha rekonsiliasi pun tidak ada jaminan rekonsiliasi itu berhasil juga. Itu semua kembali ke kalian masing-masing yang menjalani. Apakah kalian mau meneruskan atau tidak? Kalian mau reconnect atau tidak? Kalian mau memperbaiki lalu memulai lagi, mengulang lagi yang kemarin? Itu semua terserah kalian, mau atau tidak gitu ya maksudnya. Atau mau melanjutkan sebagai teman aja, itu semua terserah kalian ya. Oke, di kartu Ace of Wands ini aku melihat mereka itu iya kelihatan teguh banget dan passionate banget nih sama hidup baru mereka setelah mereka mengakhiri hubungan yang kemarin gitu. Jadi mereka ini pada fase sangat realistis gitu, bahwa yang kemarin itu udah terlalu melukai gitu, yang kemarin itu toksik sekali gitu, dan mereka itu mau melihat lagi aja rasanya terluka gitu, mengingatkan mereka pada luka lama, atau kalau melihat lagi ke belakang itu semacam kayak menyentuh lagi luka mereka yang belum sembuh, jadinya luka itu jadi nggak sembuh-sembuh, rasanya sakit gitu. Jadi kelihatannya sih enggan gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini mereka sangat passionate sekali untuk move on sih. Di kartu Three of Wands ya, Two of Cups, The Lovers. Di sini ada Two of Cups dan di sini ada The Lovers. Ada Judgment. Jadi kalau aku lihat sebenarnya koneksi di antara kalian tuh lumayan kuat gitu ya. Kalau aku lihat di sini mereka move on itu karena mereka tidak mau terluka, mereka ingin menyembuhkan lukanya dan mereka nggak mau melukai diri mereka terus dengan pattern yang lama gitu. Tetapi bukan berarti mereka semudah itu melupakan kalian, itu juga bukan berarti seperti itu gitu ya. Kalau aku lihat di sini sebenarnya koneksi di antara kalian itu cukup kuat gitu ya. Nanti kita lihat lagi lah pembacaan sampai akhir gitu ya. Tapi kalau aku lihat di sini koneksi di antara kalian itu cukup kuat ya. Sebut saja kalau kalian mau melihat itu sebagai spiritual connection ya nggak ada salahnya juga sih, nggak apa-apa juga ya. Di situ ada Two of Cups, di situ ada The Lovers. Sebegitu kuatnya, tetapi sebegitu menyakitkannya juga kalau terlihat dari yang ini ya, pembacaan yang ini gitu. Tapi gini lah, maksudnya kalaupun itu ya spiritual connection, walaupun koneksi kalian cukup kuat gitu, tapi kalian bisa saling mendukung untuk bahagia di jalan masing-masing juga gitu. Tapi kalau kalian mau kembali bersama, gak ada salahnya juga ya, asal kalian menemukan kesepakatan gitu. Oke? Baik, di kartu The Judgment ini kalau aku lihat ini adalah bagaimana mereka itu mengharapkan karma. Ya, karma di sini ada karma baik dan karma buruk gitu. Karma di sini kalau yang aku baca ya, mereka ingin ada hal baik yang bisa membayar luka mereka gitu sih kalau aku lihat. Jadi judgment di sini sebenarnya semacam kayak pembayaran karma gitu ya. Karma itu bisa karma baik dan karma buruk sih. Cuman kalau aku lihat di sini ini kayak pembayaran untuk karma baik sih. Tapi di balik karma baik mungkin saja di pihak lain ada atau di sisi lain juga ada yang nggak enaknya gitu lah ya. Tapi ya udahlah ya, kita nggak usah ngomong karma buruk gitu kalau nggak enak didengar gitu ya. Tapi kalau yang aku lihat dari kartu klarifikasinya, intinya sih judgment itu kalau yang aku baca di sini kayak pertama yang aku baca memang seseorang yang mengharapkan karma ya. Bisa dia mengharapkan karma baik untuk dirinya, bisa juga dia kayak mengharapkan orang yang sudah menyakitinya itu mendapatkan pembelajaran gitu, bisa kayak gitu. Dan judgment itu juga bisa waktunya karma itu dibayar ya. Artinya kalau dia memanifestasikan hal baik, ya dia mendapatkan bayaran karma baik, dan begitu pula sebaliknya gitu. Tetapi kalau yang aku baca di judgment ini gitu, aku melihat orang yang tersakiti di sini itu
akan menemui kebahagiaan ya. Di sini ada the sun gitu. Tetapi memang kebahagiaan itu dia jumpai setelah dia melakukan hal besar. Di sini ada kartu Tower. Di sini semuanya major arcana di kartu konfirmasi the Judgment, yaitu ada the sun, the Tower, the Emperor, sama the Moon gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini the Tower ini adalah langkah besar yang dia lakukan, langkah besar yang nggak mudah gitu, nggak mudah. Di sini lumayan menyakitkan, lumayan berat gitu buat dia. Tetapi setelah dia berhasil melompati itu atau menyelesaikan hal itu ya, atau menyelesaikan misi itu ya, dia bisa menemui kebahagiaan. Di sini ada kartu the sun ya. Dan di sini ada kartu the moon. Kalau aku lihat the moon di sini adalah cinta yang tidak diduga sih kalau yang kulihat ya. Karena ini general reading, tentu kita nggak bisa mukul rata, atau karena ini general reading banyak atau ada beberapa skenario. Kalau yang pertama aku lihat yang dominan di sini sih, justru aku melihat ada cinta baru ya. Oke, di sini ada Two of Pentacles, Eight of Pentacles, Eight of Wands, The Hangman. Ya, jadi aku melihat sebenarnya ada potensi cinta baru. Cinta baru itu adalah Queen of Wands, gitu ya. The Moon itu adalah kedatangan cinta yang baru kalau aku lihat. Dan hal itu memang tidak diekspektasikan, atau dia tidak mengira adanya hal itu, atau tidak sempat tidak menyadari sih kedatangan hal tersebut gitu ya. Dia nggak menyadari, tahu-tahu itu datang. Nah itu cinta baru itu bisa jadi jalan dia untuk menemui kebahagiaan baru sih. Tapi intinya kebahagiaan di sini, the sun di sini itu bisa saja asalnya dari cinta tersebut gitu. Jadi semacam apa ya, pelangi setelah hujan gitu kali ya. Tapi di kartu Two of Pentacles ini ada Queen of Wands ya. Nah ini cinta baru nih kalau aku lihat, yang di luar ekspektasi mereka seperti yang aku bilang tadi gitu. Dan ini cukup membahagiakan sih buat mereka, karena orang ini itu kedatangannya memang di luar ekspektasi mereka, tetapi sosok orang ini itu benar-benar sesuai ekspektasi mereka gitu. Bingung ya, kedatangannya memang tidak atau di luar ekspektasi gitu ya. Bisa datang orang seperti ini, tetapi apa yang dimiliki Queen of Wands ini memenuhi ekspektasi mereka gitu. Tapi kan orang bisa saja gitu punya ekspektasi yang tinggi gitu. Nah, cuman sekedar ekspektasi doang, bisa saja orang seperti itu gitu. Hanya sekedar punya ekspektasi, dan ekspektasi itu tinggi gitu. Dan kalau aku lihat di sini Queen of Wands ini bisa memenuhi ekspektasi orang ini sih, ya. Lalu di sini ada Four of Wands, dan aku melihat ada potensi hubungan ini ke arah komitmen, ke arah pernikahan, ya. Di sini ada Seven of Pentacles, dan di sini ada The Empress. Jadi gini loh, kalau aku lihat di sini ya, skenario pertama yang cukup dominan justru energinya adalah cinta baru itu adalah sosok yang akan menjadi partner orang ini untuk jangka panjang gitu. Jadi bisa saja pendekatan dia dengan orang ini, dengan sosok Queen of Wands ini, itu tidak terlalu lama ya. Pertama bisa saja ini orang yang sudah pernah dia kenal. Kedua bisa juga memang dia orang baru. Tetapi kalaupun orang yang sudah pernah dia kenal, saat bertemu lagi itu pendekatan mereka itu nggak terlalu lama kalau aku lihat, dan cenderung langsung ke arah serius gitu, karena merasa sudah sama-sama klik gitu kalau aku lihat ya. Dan justru relatif cepat ke arah pernikahan kalau mereka belum menikah ya, posisinya semuanya belum menikah gitu. Relatif ke arah pernikahan justru cepat banget nih ya, karena bisa saja di antara mereka cepat dikaruniai baby gitu ya, cepat kedatangan baby gitu. Kalau yang terlihat di sini itu skenario pertama ya. Skenario pertama itu bercabang. Pertama
memang mereka cepat dikaruniai baby, kedua ya memang mereka ya pokoknya cepat untuk ke arah pernikahan gitu. Yang aku lihat sih gitu. Ya mau cepat dikaruniai baby atau enggak ya, proses dikaruniai baby itu cepat atau tidak. Tapi kalau aku melihat di sini proses ke arah pernikahan itu cepat, relatif cepat dihitung dari mereka pendekatan gitu. Oke. Skenario kedua, kalau aku lihat karena di sini ada Eight of Wands ya. Sebenarnya potensi kalian berkomunikasi lagi itu tinggi kalau aku lihat. Siapapun yang melakukan inisiatif kalian bisa mereka gitu ya. Cuman ya itu tadi seperti yang aku bilang. Pertama, bisa saja kalian bertemu lagi untuk komunikasi, rekonsiliasi dalam komunikasi, membuka komunikasi, tetapi bukan berarti hubungan itu kembali lagi atau rekonsiliasi itu terwujud gitu. Bisa juga setelah komunikasi kalian akhirnya memutuskan rekonsiliasi. Itu skenario keduanya. Di antara dua pilihan ya, kalaupun mereka kedatangan orang baru yang potensial menjadi the next lover gitu ya. Tapi setelah kalian berkomunikasi lagi, ada potensi kalian kembali lagi atau rekonsiliasi lagi sih. Itu skenario keduanya, kalian kembali lagi dalam rekonsiliasi itu gitu. Tapi skenario pertamanya, kalaupun ada komunikasi, kalau aku lihat komunikasi itu lumayan tinggi kok di sini potensinya gitu. Tapi kalaupun itu ya terjadi gitu, aku melihat yang aku lihat jelas itu cepat ke arah pernikahan tapi ada orang lain gitu. Gitu sih. Jadi gini, mungkin kalau dari aku kayak gini aja. Kalau memang kalian masih saling mencintai, ya nggak apa-apa, coba ngobrol lagi gitu ya. Kalian harus temukan kesepakatan biar hal-hal yang menyakitkan di masa lalu itu tidak harus terulang lagi gitu ya. Karena kalau hubungan selalu seperti itu ya, saling menyakiti itu kan capek juga gitu ya, dan nggak sehat gitu. Kalau memang ditemukan kesepakatan itu nggak apa-apa, diusahakan rekonsiliasi. Karena sebenarnya mereka pun sebenarnya kalau sayang sih iya sayang, tapi tidak selalu loh sayang itu sejalan dengan ingin berrekonsiliasi, ingin terjadinya rekonsiliasi. Sayang itu bisa saja mereka masih mengharapkan rekonsiliasi, tapi sayang itu juga bisa jadi ya sayang, nggak bisa dibohongi, sayang itu masih ada, tetapi untuk rekonsiliasi sudah nggak mau. Bisa seperti itu juga. Jadi sayang itu bukan jaminan orang tersebut mau rekonsiliasi. Bisa saja karena terlalu menyakitkan dan dia sudah sadar, dia ingin realistis gitu, lebih baik tidak usah. Ada yang seperti itu juga. Cuman kalau kalian memang saling mencintai ya nggak apa-apa, karena aku lihat di sini ada Eight of Wands juga ada komunikasi yang masih akan terjadi di antara kalian gitu. Kalian bisa buat kesepakatan ya, kalau memang dicoba untuk berteman dulu dan itu berhasil ya nggak apa-apa. Kalau memang saling mencintai dan bisa diusahakan bersama-sama ya nggak apa-apa ya. Lebih baik gitu aja gitu, siapkan kesepakatan, segera berkomunikasi gitu sebelum mungkin ada orang lain gitu yang datang gitu. Tetapi kalau memang orang tersebut sudah ditakdirkan untuk datang, dia tetap akan datang sih gitu. Cuman respon kita gitu itu terserah kita gitu. Ngerti kan? Maksudnya kalau orang tersebut sudah ditakdirkan hadir di hidup kalian, dia akan hadir. Tapi kalian mau responnya seperti apa itu kembali ke masing-masing kalian sendiri gitu. Tapi kartu ini sebenarnya hanya membaca energinya gitu ya, bukan menentukan jalannya gitu. Jalannya kalian yang menentukan gitu. Yang terlihat sementara energinya kayak gini gitu. Potensial sekali orang yang datang nanti itu ke arah komitmen gitu sih. Ya. Seperti itu kalau dari aku ya. Terus coba aku lihat di sini. Di sini di bottom of the deck itu ada Ten of Wands, Eight of Cups, Seven of Pentacles. Tadi tuh aku melihat Seven of Pentacles sebelum aku kocok kartunya. Aku melihat Seven of Pentacles sama Eight of Pentacles itu 2 kali gitu.
Maksudnya aku sudah melihat gitu. Kemudian waktu aku kocok, ternyata dia keluar lagi. Satu keluar di sini, satu ada di bottom of the deck gitu ya. Yang nggak bottom sih, tapi masih di akhir gitu, beberapa kartu dari akhir gitu. Biasa aku baca beberapa kartu dari akhir juga. Kalau yang aku baca sih itu sebenarnya energi mereka yang benar-benar mau move on gitu. Jadi mereka benar-benar memanifestasikan pencapaian hidup mereka, mau sukses, mau membangun kebahagiaan mereka dan gak mau melihat ke situ. Benar-benar serius untuk membangun masa depan dan menemukan cinta baru gitu sih kalau aku lihat ya. Oke, ini energinya bisa vice versa dan gak harus resonate juga kan. Ten of Wands, Eight of Cups. Jadi memang berat banget pergi dari hubungan itu dan membawa luka itu berat banget buat mereka. Jadi memang ya gimana ya, ya begitu ya. Cuman mereka sudah besar tekadnya. Eight of Cups itu adalah proses perjalanan spiritual mereka sih. Proses perjalanan ya. Proses transformasi atau perjalanan spiritual mereka gitu, dimana mereka menerima hal itu sudah terjadi ya, let it be dan let it go gitu. Mereka sudah menerima, berdamai dengan keadaan itu dan mereka membiarkan itu berlalu aja, udah berbesar hati kayak gitu. Seven of Pentacles adalah bagaimana di sini ada Seven of Pentacles dan Seven of Swords. Ini adalah usaha mereka untuk move on yang sempat gagal sebenarnya kalau aku lihat gitu. Tetapi kegagalan itu nggak membuat mereka berhenti untuk berproses. Mereka terus berusaha gitu untuk move on gitu. Ini terlihat dari kartu Hierophant. Setelah Seven of Swords ada Hierophant gitu. Jadi keadaan itu justru membuat mereka lebih spiritual. Pertama, mereka bisa spiritual. Kedua, kemungkinan kedua, kalaupun tidak harus ke arah spiritual, mungkin ya ini ada dua skenario. Pertama, kita harus tahu bahwa harus kita ketahui dulu bahwa spiritual dengan religius itu berbeda ya. Spiritual itu tidak ada hubungannya sama agama sebenarnya, tapi soal apa yang kita rasakan gitu. Itu biasanya proses kita merasakan dan menganalisa perjalanan hidup kita atau pelajaran yang kita dapat dari hidup sih. Jadi sebenarnya nggak ada kaitannya sama agama gitu ya. Jadi itu spiritual dan religious berbeda di sini ya kesepakatannya dari sudut pandang aku kayak gitu, dan kayaknya juga memang seperti itu ya umumnya di luar sana. Jadi di kartu Seven of Swords sama The Hierophant itu dia itu kalaupun gagal move on dari kalian, ini kalau energi tidak terbalik ya, mereka itu tetap bangkit dan berusaha mengambil hikmah dari situasi ini. Pertama, mereka bisa jadi spiritual. Kedua, skenario kedua, mereka mungkin lebih ke arah religius, ke agamanya gitu ya. Mungkin jadi terlihat lebih religius, lebih sering ke tempat ibadah mungkin, atau tampilannya, atau mungkin status sosial medianya juga terbaca lebih religius ya, macam-macam lah orangnya. Tapi intinya kayak gitu. Kalau aku lihat sih ada usaha ke arah situ, ada usaha untuk terus bangkit dari keterpurukan, dari kegagalan move on. Jadi hari ini mereka gagal move on, besok mereka mencoba lagi mencari jalan bagaimana membantu mereka untuk move on. Salah satunya kalau nggak ke arah mereka mengilhami, menganalisa apa yang mereka rasakan gitu. Salah satunya kalau nggak mereka lebih spiritual, mungkin mereka cenderung lebih mendalami ilmu agamanya mungkin kayak gitu, lebih terlihat religius jadinya kayak gitu. Nah di sini ada kartu The Tower, Two of Pentacles. Ini loh yang aku lihat ya, The Tower, Two of Pentacles. Kemungkinan mereka nanti akan punya beberapa pilihan ya. Pertama adalah kalian ya, dan yang kedua adalah orang yang nanti hadir ke hidup mereka atau yang sudah hadir di hidup mereka. Jadi mereka punya pilihan itu, apakah kembali pada kalian atau sama orang tersebut gitu. The Tower keluar lagi loh. The Tower, Two of Pentacles, Queen of Pentacles, Page of Swords. Nah, Justice, Six of Swords, Nine of Pentacles, Ten of Cups nih. Kalau yang aku lihat di sini kan, ya perjalanan kartu ini atau rentetan kartu ini sih yang aku lihat potensial sekali di antara dua pilihan itu ya, antara kalian atau
orang yang lain gitu. Potensial sekali setelah pemilihan ini langsung ke arah serius, ke arah komitmen. Di sini ada Nine of Pentacles dan Ten of Cups gitu. Six of Swords. Tapi kalau aku lihat di sini, mohon maaf ya. Ini yang aku lihat ya. Di sini Justice sama Six of Swords. Orang ini memutuskan untuk move on dan ya seperti yang aku baca tadi, cenderung memilih orang lain itu gitu. Cenderung memilih orang lain itu ya, yang menjadi pilihan lainnya selain kalian itu untuk ke arah komitmen gitu. Jadi kalau aku lihat di sini, mereka cenderung akhirnya memilih orang lain dan move on dari kalian. Mereka benar-benar kayak udah memutuskan untuk move on dari kalian. Maaf kalau ini terdengar nggak enak ya, tapi aku hanya baca apa yang terbaca di sini gitu. Dan ini energinya bisa vice versa. Ini general reading, tidak harus resonate dengan semuanya. Dan ya semua itu yang menentukan juga orang yang menjalani ya. Kalian punya andil di sini karena kalian kan terlibat di sini. Kalian yang menjalani situasi ini juga gitu ya. Oke, kalau aku lihat gini ya. Nah, di sini intinya gini. Siapapun, apapun yang memperkeruh circumstances pikiran kalian dan hidup kalian ya, yang hanya terasa toksik buat diri kalian, gak ada salahnya kalian eliminasi gitu. Kalian bisa move on ke circumstances yang lebih oke, orang-orang yang lebih oke untuk diri kalian gitu ya, atau hal-hal yang lebih oke untuk diri kalian gitu. Karena kalau kalian gak bisa kendalikan atau membersihkan circumstances dalam pikiran kalian atau hidup kalian gitu, takutnya tuh akan berimbas pada hidup kalian yang lain, pekerjaan kalian, atau hidup yang lain lah ya, secara general gitu. Akhirnya jadi bisa bermasalah kalau misalnya kita membiarkan diri berada di circumstances yang toxic tadi gitu sih kalau aku lihat ya. Jadi ya kalau memang kalian masih punya kesepakatan atau bisa dapat kesepakatan untuk bersama, nggak apa-apa, diusahakan aja. Tetapi apa ya, kalaupun tidak bersama orang ini gitu, kalian juga akan menemukan orang yang lebih cocok untuk kalian secara karakter dan itu lebih sehat gitu. Oke? Harapannya seperti itu sih. Oke? Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye Aquarius, good luck ya.